Oke, bisa langsung saya mulai ya. Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada teman-teman peserta dan selamat datang di 11 dengan tema event pada kali ini yaitu tutorial Golang Backend Authentication. Nah, jadi pada event kali ini kita akan membahas materi tentang Backend Authentication menggunakan bahasa pemrograman Golang. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alfi Salim. Saya dari tim Video Analytics dari BISAI. Dan saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman peserta melalui webinar ini. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, sambil saya mempersiapkan screen-nya. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat publik. Nanti saya akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman ajukan. Dan sebelumnya ini kita untuk event kali ini kita lebih ke arah diskusi aja ya. Jadi lebih ke arah diskusi terbuka. Jadi untuk teman-teman yang memang punya pertanyaan, mau menyanggah itu silakan aja tuliskan di kolom chat publik agar kita sama-sama berbagi knowledge aja. Oke, screen-nya aman ya. Oke, bisa langsung saya mulai untuk pembahasan materinya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, kita akan membahas mengenai backend authentication menggunakan Golang. Di sini temanya kan tutorial, jadi di akhir kita akan ada sedikit tutorial atau implementasi mengenai backend authentication menggunakan Golang. Ya, adapun outline kita pada kesempatan pada hari ini sebenarnya outline-nya saya breakdown aja dari judul webinarnya. Jadi yang pertama kita akan membahas materi mengenai Golang. Nah, sebelum kita lebih jauh mengimplementasikan backend authentication menggunakan Golang, kita perlu tahu dulu, kita perlu membahas teori, terminologi, state of the art dari si Golang itu sendiri. Oke, sebelumnya juga saya informasikan bahwa event kali ini kita akan start materi pada event kali ini lebih ke arah ini ya, dari awal banget sih, dari basic banget. Jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang memang belum memiliki pengetahuan di Golang itu sendiri, di backend, di API, maupun nanti kita hingga akhirnya kita sama-sama bisa untuk mengimplementasikannya. Jadi untuk teman-teman yang memang belum memiliki background tersebut, jangan khawatir, kita akan membahas mulai dari basic sekali. Lalu outline yang kedua, kita akan membahas juga mengenai backend. Jadi kita harus tahu juga apa itu backend, teorinya, dan istilah-istilah yang nanti akan kita gunakan untuk nantinya akan kita implementasikan. Lalu ada authentication itu apa, nanti kita akan bahas, ada API authentication itu apa, dan terakhir kita akan sama-sama untuk mengimplementasikan backend authentication dengan bahasa pemrograman Golang. Oke, pertama kita bahas Golang dulu. Jadi kita awali dengan pertanyaan yang mendasar tapi cukup kritis nih. Jadi apa sih Golang itu? Nah, Golang atau biasa disebut sebagai Go itu adalah bahasa pemrograman yang di-develop oleh Google bersama timnya pada tahun 2009. Jadi pada umumnya pada berdasarkan apa yang saya baca, para Golang developer ini biasanya menggunakan Golang ini untuk mendevelop REST API. Nah, REST API itu apa sih? Nah, REST API ini nanti akan kita bahas lebih mendetail di slide selanjutnya. Nah, Golang ini memiliki beberapa perbedaan nih dari bahasa pemrograman lain, di mana perbedaan ini sekaligus menjadi ciri khas
yang melekat pada Golang itu sendiri. Yang pertama, Golang ini memiliki penulisan yang lebih terstruktur. Nah, ini akan terlihat nanti pada saat implementasi seperti apa ya. Kedua, si Golang ini memiliki garbage collector. Garbage collector ini adalah sesuatu untuk memanajemen alokasi memorinya gitu. Nah, di Golang ini garbage collector ini lebih powerful dari bahasa pemrograman lain, dan tentu saja ini menjadi suatu keunggulan untuk bahasa pemrograman yang tidak memiliki garbage collector. Ketiga, Golang ini lebih fleksibel, lebih efisien, dan tentu saja sintaknya itu lebih sederhana. Lebih sederhana dalam artian apa? Nah, ini nanti akan kita bahas juga lebih perinci di slide-slide selanjutnya. Nah, lalu apa sih alasan Google ini menciptakan Golang? Karena kan untuk zaman sekarang ini yang dewasa ini kan bahasa pemrograman juga udah banyak tuh, dan juga dari tiap-tiap bahasa pemrograman itu sudah menghandle segmen-segmennya gitu. Seperti misalnya kalau teman-teman pernah menggunakan Python, itu Python bahasa pemrograman yang lebih ke arah data gitu, untuk treatment suatu data, misalnya untuk visualisasi data, untuk analisis data, dan lain sebagainya. Lalu ada misalnya JavaScript, itu untuk apa, dan lain sebagainya. Itu kan maksudnya intinya adalah bahasa pemrograman kan udah memiliki segmen-segmennya tersendiri. Lalu kenapa si Golang ini diciptakan? Nah, jadi Google ini ingin menciptakan suatu bahasa pemrograman yang memenuhi 4 kriteria penting dalam suatu bahasa pemrograman, seperti efisiensi, reliability, scalability, dan simplicity. Nah, jadi Google belum nemuin nih, dari pendapat Google dia belum nemuin bahwa ada bahasa pemrograman yang memenuhi 4 kriteria ini. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Google ini mengadopsi semua kelebihan yang sudah dimiliki oleh bahasa pemrograman lain. Misalnya saya ambil contoh di sini, misalnya C++ ini sudah memenuhi kriteria untuk scalability dan reliability. Tapi C++ ini dia belum memenuhi hal simplicity gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah belajar C++ gitu, itu kan dia C++ itu emang scalability dan reliability-nya itu sangat bagus ya, sudah sangat powerful lah ibaratnya. Tapi untuk sintaksnya itu sendiri, si C++ ini masih agak rumit gitu. Dia tidak mengadopsi bahasa atau sintaks sehari-hari dari manusia, dari cara interaksi manusia. Nah, C++ masih sedikit mengadopsi bahasa-bahasa yang memang cenderung ke bahasa komputer gitu. Lalu kita lanjut ke efisiensi, di mana efisiensi ini dimiliki oleh Java. Nah, di Java sendiri itu juga belum memiliki simplicity gitu. Jadi mungkin si Java lebih ke arah efisiensi, scalability, dan reliability ya. Reliability, tapi dia belum memiliki simplicity. Sementara untuk Python, kalau teman-teman pernah menggunakan Python, Python itu sintaksnya sangat sederhana dan bisa diterima karena dia mengadopsi bahasa sehari-hari interaksi manusia. Saya ambil contoh misalnya ketika kita ingin mengeluarkan output berupa interface gitu menggunakan bahasa Java, itu kan sintaksnya sistem, kalau nggak salah ya, sistem output print line, terus kita mau outputin apa gitu. Sementara di Python itu kita tinggal ketik print aja, print gitu kan. Di Python sendiri dia tidak tipe datanya itu ini ya, dinamis ya. Jadi tipe datanya itu mengikuti apa value-nya gitu. Jadi kalau kita tulis value-nya 1, ya berarti dia otomatis tipe datanya integer gitu. Ada lagi untuk simplicity-nya adalah Python ini dia nggak menggunakan semikolon gitu, di akhir setiap sintaksnya atau barisnya. Nah, ini kan jadi lebih simple ya untuk bahasa pemrograman, karena kan nggak jarang juga nih kita suka nemu error karena kita lupa gitu untuk menambahkan semikolon di akhir statement kita. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang intinya Python memang lebih simple ya dari bahasa pemrograman lain, tetapi dia agak tidak memenuhi 4
kriteria yang seharusnya. Nah, sementara kalau di Golang ini dia berusaha untuk memenuhi 4 hal penting tadi, yaitu efisiensi, reliability, scalability, dan simplicity. Seperti itu. Untuk lebih jelas ya nanti kita akan lihat pada saat implementasinya. Lalu bagaimana untuk memulai Golang? Nah, teman-teman bisa aja langsung kunjungi link yang sudah saya sediakan, yang sudah ada di screen teman-teman. Itu di golang.org/doc/install. Nah, teman-teman bisa langsung install aja bagi yang belum install. Itu sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Gitu. Karena nantinya harapan saya sih di akhir kita output dari webinar ini adalah kita bisa mengimplementasikan backend authentication menggunakan Golang. Nah, nanti pada saat implementasinya, kalau memang teman-teman mau mengikuti step by step dari awalnya, itu nanti kita akan adakan coding bareng gitu ya. Kita coba untuk coding bareng. Tapi kalau memang teman-teman fokus mau mendengarkan aja, nanti saya akan hanya menjelaskan aja nih, baris per barisnya tanpa harus ngoding ulang lagi. Lalu untuk menginisialisasi project Golang, ini kita bisa menggunakan yang namanya perintah gomodus. Ini suatu fitur dari Golang. Jadi gomodus ini merupakan manajemen dependensi resmi dari Golang. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman pernah menggunakan Git, kalau menggunakan Git, bisa teman-teman harus save folder yang biasa aja ketika teman-teman menginisialisasi Git di folder tersebut. Itu kan berarti udah menjadi repo ya, bukan folder lagi. Ini sama di Golang juga begitu. Jadi ketika folder yang biasa teman-teman inisialisasi menggunakan gomodus, ini berarti sudah menjadi project Golang. Lalu caranya gimana? Cara menggunakannya teman-teman tinggal tuliskan aja perintah go mod init. Nah, untuk contohnya seperti apa, lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di screen. Jadi yang pertama kita buat suatu directory menggunakan command make-dir, di mana nanti akan create ya foldernya atau direktorinya. Lalu kita change directory ke folder yang tadi telah kita buat. Lalu kita tulis perintah go mod init, lalu kita mau namain project kita itu apa. Nah, nanti ketika kita show menggunakan dir, perintah dir, nah itu kita akan terlihat nih bahwa ada satu file yang tercreate secara otomatis, yaitu go.mod, yang menandakan bahwa folder tadi itu sudah menjadi project Golang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas fundamental ya atau rules dari programming Golang. Pertama, setiap program itu harus mempunyai package, di mana setiap project di Golang ini harus memiliki satu package yang bernama main. Tujuannya apa? Karena package main inilah yang nantinya akan dieksekusi pertama kali gitu oleh si Golang ketika program ini dijalankan. Lalu ada keyword import. Keyword import ini digunakan untuk mengimport package lain gitu ke dalam program kita. Ini sebenarnya sama aja kayak kita import library biasa. Kalau teman-teman memang sudah pernah atau sudah familiar mengenai ini. Lalu ada function. Nah, function main ini adalah suatu function yang akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Jadi intinya ada package main dan ada function main. Kalau kita lihat di contoh atas ini, seperti biasa ya, ketika kita belajar suatu bahasa pemrograman, pasti hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan hello world. Di sini kita buat program sederhana untuk menulis hello world. Yang pertama yang tadi kita deklarasikan dulu package main-nya. Lalu kita import fmt. Fmt ini adalah suatu library agar kita bisa mengeluarkan output secara interface gitu. Lalu kita deklarasikan fungsi main juga, dimana fungsi main ini ya mengandung statement untuk mengeluarkan output berupa string hello world. Cara menjalankannya gimana? Nah, jadi teman-teman harus masuk ke directory tempat penyimpanan file source code teman-teman atau file projectnya. Lalu kita bisa langsung ketik command go run, lalu go run, lalu nama
file source code tadi. Seperti itu. Kayaknya harus ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari Golang. Pertama, Golang ini mempunyai dua cara untuk mendeklarasikan variabel. Yang pertama, kita bisa menggunakan keyword var. Gitu. Cara penulisannya adalah tulisan keywordnya, yaitu var, lalu nama dari variabelnya, lalu tipe datanya apa, sama dengan value-nya apa. Contohnya di sini adalah var, lalu nama variabelnya adalah name, dan tipe datanya adalah string. Sama dengan value-nya adalah string Golang. Cara kedua, kita bisa menggunakan tipe inference. Cara penulisannya adalah kita bisa menghilangkan, kita tidak usah menggunakan lagi keyword var. Lalu kita tidak usah menuliskan tipe datanya. Karena menggunakan tipe inference ini, kita bisa otomatis variabelnya akan mengikuti tipe data dari variabelnya akan mengikuti value-nya. Nah, ini mengadopsi cara Python nih. Dengan tipe data yang dinamis ya tadi. Ini kan berarti jauh lebih simpel nih ketika kita ingin mendeklarasikan suatu variabel. Yang kedua, ada variabel namanya konstan. Nah, konstan ini merupakan tipe dari variabel di mana value-nya itu udah nggak bisa diubah sama sekali. Jadi kalau teman-teman tahu misalnya kayak ada rumus matematik apa gitu, pi dan lain sebagainya, nah konstan ini seperti itu gitu ibaratnya. Konstanta. Nah, cara mendeklarasikannya adalah kita menggunakan keyword const. Cara penulisannya, tuliskan keywordnya, const, lalu nama variabelnya apa, lalu tipe datanya apa, dan value-nya apa. Ini sama seperti mendeklarasikan variabel ya, tapi beda keyword aja gitu. Nah, dengan const juga kita bisa menggunakan tipe inference juga. Caranya hampir sama juga, tapi ini tidak menggunakan titik 2 sama dengan, hanya sama dengan aja dan tetap dituliskan keywordnya untuk membedakan mana konstanta, mana variabel. Nah, tentu saja di Golang juga memiliki array. Nah, untuk mendeklarasikan array, ini hampir sama. Jadi, untuk setiap variabel itu bisa kita deklarasikan menggunakan keyword array. Jadi, var, nama variabelnya apa. Misalnya saya namakan variabel names, lalu buka tutup kurung siku, lalu kita mau mengalokasikan memori atau slot ke dalam array ini berapa. Di sini misalnya 4, lalu tipe datanya apa. Atau kalau memang kita tidak ingin secara spesifik menentukan slot pada array-nya, kita bisa menggunakan titik 3 kali. Gitu. Cara penulisannya adalah tuliskan keywordnya, var, lalu nama variabelnya apa, sama dengan kurung buka kurung tutup siku, lalu titik 3 kali yang menandakan bahwa kita nggak mau spesifik nih untuk menentukan slot di array-nya. Lalu tipe datanya apa, dan terakhir kurung buka kurung tutup kurawal. Kenapa menggunakan kurung buka dan kurung tutup kurawal? Karena untuk default dari value array ini adalah ketika kita deklarasikan adalah 0 atau nil. Jadi ini akan, kalau teman-teman sudah menggunakan kurung tutup buka tutup kurawal, ini dia akan menghasilkan pesan error. Nah, kita harus menggunakan kurung kurawal buka tutup untuk mendeklarasikan bahwa ini tuh variabel array yang elemennya itu empty gitu. Lalu ada slice. Nah, slice ini adalah alamat referensi dari elemen array ya. Jadi cara mendeklarasikannya adalah hampir sama seperti array. Jadi teman-teman bisa lihat. Bedanya adalah kita nggak perlu menuliskan slot memorinya, slot itemnya di slice ini. Kenapa demikian? Karena slice ini adalah referensi dari elemen array. Jadi tentu saja slice ini menggunakan alokasi memori dari si array. Hal yang terakhir ada map. Nah, map ini merupakan tipe data asosiatif. Jadi si map ini mempunyai format key dan value. Kalau teman-teman pernah menggunakan bahasa pemrograman Python, ini mungkin map ini sama dengan dictionary ya, tipe data dictionary. Cara penulisannya adalah tuliskan keywordnya, var, sama keywordnya, sama dengan tuliskan keyword untuk mendeklarasikan map, buka kurung siku,
buka tutup kurung siku, lalu tuliskan di dalamnya itu tipe data dari si key-nya. Selanjutnya tuliskan tipe data juga dari si value-nya, dan jangan lupa seperti array tadi, kurung, kurawal, buka, tutup. Seperti itu. Oke, next. Nah, tentu saja sebagaimana bahasa pemrograman lainnya, Golang juga memiliki function. Jadi function dalam, tapi uniknya ini function dalam Golang ini bisa menjadi apa aja gitu. Bisa menjadi parameter, bisa menjadi closure function, atau closure function itu kita bisa untuk menuliskan function secara langsung untuk ditampung ke dalam suatu variabel. Lalu ada function variadik, itu kita artinya adalah kita bisa untuk menambahkan parameter sebanyak apapun yang akan disimpan ke dalam suatu variabel tertentu. Di Golang ini bisa gitu. Nah, untuk mendeklarasikan fungsi dalam Golang itu kita bisa menggunakan keyword func. Nah, Golang ini memiliki lebih dari satu cara untuk mendeklarasikan function, tapi biasanya itu menggunakan format seperti ini. Tuliskan keywordnya function, lalu tuliskan keywordnya func, lalu nama functionnya itu apa. Buka tutup kurung, dalamnya itu kita sisipkan parameter jika ada. Cara penulisan parameternya adalah parameter pertama atau parameter A, lalu tipe dari parameter A itu apa, koma, parameter B tipenya apa, parameter C tipenya apa, lalu return type-nya itu apa. Jadi tipe data saat si function ini mengembalikan nilai sesuatu itu apa tipe datanya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara lain ini bisa dibaca aja seperti ini. Jadi kan tadi kita tuliskan dulu di masing-masing parameternya, lalu tipe datanya apa. Nah, kalau teman-teman di parameter ini memiliki tipe data yang sama, teman-teman bisa menuliskan tipe data parameternya A, B, C, lalu tipe data yang sama itu apa. Misalnya di sini pada contoh function example yang baris ketiga, itu berarti bahwa parameter name dan address ini memiliki tipe data yang sama. Lalu parameter kedua number integer. Lalu return type-nya adalah dia mengembalikan nilai boolean. Cara pada baris keempat ini sama aja, tapi dia mengembalikan multiple return gitu. Jadi dia mengembalikan nilai lebih dari satu. Dia bisa seperti itu. Lalu yang kelima, kita juga bisa untuk menuliskan return-nya bukan hanya tipe datanya aja, tapi variabelnya. Bisa tulis, jadi nanti kalau dalam fungsinya kita nggak usah tulis lagi return variabel apa, nggak usah, itu tinggal return aja, berarti dia otomatis mengembalikan nilai is valid dengan tipe data boolean dan age dengan tipe data integer. Kemudian di Golang ini ada yang disebut sebagai pointer. Nah, pointer ini merupakan referensi atau alamat memori. Jadi variabel ini yang memiliki alamat memori atau referensi yang sama, ini saling terhubung satu sama lain. Contohnya seperti apa nanti akan kita lihat. Nah, variabel tipe data pointer ini dia ditandai dengan asterik atau tanda bintang, ya. Seperti par, number, bintang, integer. Nah, jadi kalau teman-teman ingat tadi untuk mendeklarasikan variabel kan dia nggak pakai bintang. Baliknya, kalau mau mendeklarasikan pointer dia pakai bintang sebelum tipe datanya. Nah, dengan pointer ini kita bisa untuk mendapatkan value dari pointernya menggunakan ampersand atau tanda dan. Itu kita bisa sebaliknya, kita juga bisa menggunakan atau mendapatkan nilai yang sebenarnya dari variabel pointer dengan menggunakan asterik tadi, bintang. Oke, untuk lebih jelasnya ini teman-teman bisa lihat contohnya. Jadi saya punya variabel biasa aja dengan tipe data integer dengan nama 6 dan value-nya adalah 5. Lalu saya punya variabel dengan tipe pointer. Di mana tipe pointer ini saya mengambil dari value si variabel 6 tadi. Nah, ketika saya print,
variabel 6 itu dia value-nya adalah 5. Tapi kalau saya menggunakan dan, jadi dan atau menggunakan ampersand, lalu nama variabelnya 6, itu yang keluar adalah alamat memorinya. Ini formatnya hexadesimal kalau nggak salah. Gitu. Jadi dari suatu variabel itu kita bisa mengetahui alamat memorinya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita ingin mengubah variabel tersebut, kita ubah aja dari, kita harus tahu dulu alamat memorinya. Gitu. Agar nanti ketika kita mengubah variabelnya, variabel yang aslinya juga ikut berubah. Gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pakai nih di authentication. Lalu Golang juga mengenal struct. Jadi kalau teman-teman tahu, Golang ini dia tidak mengadopsi atau tidak support gaya pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Gantinya adalah Golang mengadopsi gaya pemrograman basis objek gitu. Jadi ada tipe struct, tipe interface, dan lain sebagainya. Jadi tidak mengadopsi OOP. Nah, struct ini sendiri adalah kumpulan definisi dari suatu variabel dan atau fungsi atau metode yang dibungkus ke dalam tipe data baru dengan nama tertentu. Jadi nanti ada suatu variabel dengan tipe struct, dengan tipe interface, dan lain sebagainya yang berbasis objek ya. Untuk mendeklarasikan struct ini kita bisa menggunakan keyword type. Lalu namanya apa dan keyword struct untuk menyatakan bahwa dia tipenya struct. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini saya membuat suatu tipe struct dengan nama personal data, personal underscore data, di mana di dalamnya terdapat elemen dari struct itu sendiri, yaitu ada name dengan tipe datanya string, age dengan tipe datanya integer, dan address dengan tipe datanya string. Lalu saya buat function main, di mana saya mendeklarasikan variabel dengan nama data, di mana variabel dengan nama data ini adalah tipenya struct. Tipe struct-nya itu ngambil dari personal data yang tadi telah kita buat sebelumnya. Maka ketika saya isi elemen dalam struct tadi, yaitu ada name, age, dan address, maka dia akan otomatis tersimpan di dalam struct tadi. Jadi ini reusable ya, bisa digunakan berkali-kali. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, di Golang juga pasti mengenal metode. Jadi metode ini merupakan lanjut. Nah, Golang ini menggunakan tentu saja mengenal metode ya. Kelebihan metode daripada fungsi ini adalah metode ini bisa mengakses dari properties si struct ini lebih private lagi. Nanti kita akan belajar juga nih hak akses gitu, atau kalau di bahasa pemrograman lain public atau private-nya suatu function atau metode gitu. Di Golang ini kalau kita menggunakan metode, kita bisa mengakses properties yang ada pada suatu objek itu pada level private. Untuk mengimplementasikan si metode ini hampir sama ya dengan function. Jadi ketika kita mendeklarasikan metode, itu kita harus menuliskan terlebih dahulu metodenya secara spesifik ini punya siapa. Contohnya adalah kita tuliskan dulu keywordnya function, lalu buka tutup kurung, itu objek variabelnya yang artinya adalah metode ini dia punya si objek variabel ini. Gitu. Lalu nama metodenya apa? Terus sama seperti menuliskan function, ada paramnya, dan kita bisa menuliskan juga result. Nah, yang tadi saya bilang, selain struct ini ada interface. Kalau teman-teman lihat, ini penulisannya hampir sama ya. Ini bedanya adalah interface ini kumpulan metode yang didefinisikan, yang dibungkus menggunakan nama tertentu. Jadi maksudnya kumpulan metode adalah ini kumpulan metode kosong ya, hanya untuk mendeklarasikan, mendefinisikan metode-metode apa aja yang ada di interface. Kemudian untuk mendeklarasikan interface, kita bisa menggunakan keyword type juga, dan
akhirnya kita bisa menggunakan keyword interface. Jadi ini kalau teman-teman ingat hampir sama ya dengan struct. Jadi tipenya kita gunakan keyword type, lalu nama dari objeknya itu apa, lalu kita mau menggunakan tipenya apa. Misalnya interface di sini, dan tuliskan propertinya. Oke, sekian dari untuk pembahasan masalah bolang ya. Kita masuk ke pembahasan backend. Kita awali lagi dengan suatu pertanyaan. Jadi, apa itu API? Apa hubungannya backend dengan API? Kenapa harus kita bahas API? Nah, ini kan backend dan API itu saling berkaitan. Jadi API ini kepanjangannya adalah Application Program Interface, di mana ini adalah suatu operator yang menghubungkan dua atau lebih aplikasi. Tujuannya adalah agar aplikasi-aplikasi tersebut saling terhubung dan bisa bertukar data satu sama lain. Nah, di API ini mengenal dua metode penting untuk bertukar data. Pertama dari request dan yang kedua ada response. Nah, ini bakal kita pakai juga nih nanti di implementasi. Maksudnya seperti apa lebih jelasnya nanti akan kita bahas. Nah, untuk sebenarnya implementasi dari API ini sudah banyak ya. Jadi kalau teman-teman mungkin emang memiliki background programming, itu mungkin ya secara tidak langsung teman-teman sudah mengimplementasikan apa itu API. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya teman-teman sedang mendevelop suatu aplikasi, di mana pada aplikasi tersebut teman-teman ingin menyisipkan misalnya perkiraan cuaca hari ini. Nah, kalau teman-teman mungkin search di Google caranya seperti apa, itu caranya mungkin tinggal nembak API aja ke suatu provider gitu yang memang menyediakan fitur tersebut. Nah, kalau teman-teman telah menggunakan itu, berarti otomatis secara tidak langsung teman-teman telah mengimplementasikan apa itu API. Jadi ada teman-teman membuat suatu aplikasi, suatu program, dan orang lain telah membuat suatu program lagi, di mana program orang lain ini khusus untuk memperkirakan cuaca. Nah, teman-teman mau nih program yang dibuat orang lain tadi mau teman-teman gunakan di aplikasi teman-teman. Teman-teman membutuhkan sesuatu yang menjembatani. Nah, sesuatu yang menjembatani itu adalah API. Jadi, bagaimana teman-teman bisa menggunakan program yang dibuat orang lain pada aplikasi teman-teman. Secara langsung seperti itu, atau teman-teman mungkin membuat program dengan database gitu ya. Itu juga bisa, misalnya seperti ini. Jadi, API bisa diimplementasikan pada bahasa pemrograman. Contohnya, jika mungkin teman-teman bagi teman-teman yang ini ya pernah membuat atau menggunakan PHP. Ketika teman-teman ingin program yang teman-teman buat ini terkoneksi dengan database, kita ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan MySQL, dan yang kedua ada menggunakan PDO atau PHP Data Object. Nah, kalau kita menggunakan MySQL, itu kan berarti kita menuliskan hostnya apa, lalu username-nya apa, passwordnya apa. Kalau dia terkoneksi, maka dia akan menggunakan output connected successfully. So, ya. Nah, kalau teman-teman telah menggunakan ini, berarti teman-teman secara tidak langsung telah mengimplementasikan apa itu API. API-nya apa? API-nya adalah teman-teman ingin untuk menghubungkan aplikasi atau program yang teman-teman sedang develop dengan aplikasi DBMS misalnya, yaitu MySQL. Jadi kan MySQL database ini punya suatu aplikasi tersendiri nih untuk bisa mengatur database-nya. Teman-teman ingin menggunakan aplikasi database yang tadi telah dibuat ke dalam program teman-teman. Makanya di database itu ada query kan. Query itu kan sebenarnya program emang keyword khusus gitu dari program untuk bisa mengoperasikan database-nya. Oke, cara yang kedua adalah API ini sering diimplementasikan pada modul atau framework. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah
menggunakan Google Collaboratory. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Google Collaboratory itu adalah suatu platform dari Google ya, berbasis notebook untuk biasanya digunakan oleh data scientist nih. Nah, Google Collaboratory itu lembar kerjanya, lembar kerjanya. Lalu untuk menyimpan data, itu Google menggunakan Google Drive. Yang untuk menghubungkan antara aplikasi Google Collaboratory dengan Google Drive, jadi kita bisa menggunakan melalui library dengan sintaks from Google Data Lake import Drive. Lalu di mount, maka Google Colab dengan Google Drive itu sudah terhubung satu sama lain. Atau bisa diimplementasikan dari Web API atau Web Service. Dan untuk Web API dan service-nya terbagi dua, ya, ada SOAP atau Simple Object Access Protocol, dan ada REST, Representational State Transfer. Nah, ini yang nanti akan kita bahas adalah REST. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Web API atau Web Service ini adalah suatu aplikasi yang menghubungkan dua atau lebih aplikasi lain yang melalui sebuah jaringan. Biasanya jaringannya itu HTTP. Dan nanti akan kita lihat lebih jelasnya. Lalu kita masuk ke pembahasan backend. Nah, jadi si backend ini merupakan software yang running di atas dalam server gitu, yang digunakan untuk agar aplikasi kita dengan website itu saling terkomunikasi satu sama lain. Sebenarnya backend dengan web service atau API itu sebenarnya sama ya. Tapi kalau untuk penyebutannya ya backend pasangannya front end. Jadi ketika ada front end, maka sebutannya menjadi backend. Nah, kita bisa menggunakan backend ini untuk banyak hal, untuk menyimpan data, untuk berbagi data, untuk mengontrol aplikasi kita, untuk menyimpan konten dan yang akan di show di aplikasi kita gitu, untuk merunning logic bisnis secara sentral. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan backend, itu logic bisnis logiknya itu teman-teman harus tuliskan secara manual satu persatu, harus tuliskan kembali ketika teman-teman telah mendevelop aplikasi berbasis yang lain gitu. Misalnya awalnya berbasis mobile, lalu teman-teman ingin mendevelop lagi berbasis website, berarti bisnis logiknya adalah teman-teman tulis yang khusus berbasis web dan khusus berbasis mobile. Kalau tidak menggunakan backend. Tapi kalau menggunakan backend ini cukup menuliskan satu bisnis logiknya aja, nanti semua aplikasi bisa menggunakan itu. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kegunaan dari backend web service atau web API ini? Nah, seperti yang tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi, misalnya kita hanya memiliki satu aplikasi berbasis web yang kita develop dengan menggunakan bahasa PHP. Nah, untuk bisa berkomunikasi dengan database, tentu saja kita harus menyediakan service. Dimana kalau kita tidak menggunakan backend, berarti kita harus menyediakan service yang memang khusus untuk website dengan bahasa pemrograman PHP gitu. Ini boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya suatu saat aplikasi teman-teman berkembang, teman-teman ingin mendevelop lagi satu aplikasi, misalnya berbasis mobile, dengan menggunakan Android Studio atau Kotlin. Nah, ini akan menjadi masalah nih. Jadi teman-teman harus membuat atau menyediakan lagi servis-servis yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan database. Karena apa? Karena servis yang awalnya tadi teman-teman buat itu khusus untuk PHP aja, untuk website aja. Jadi si mobile itu nggak bisa mengakses. Ya akan ribet ya. Jadi kita harus kerja 2 kali. Nah, sementara kalau kita menggunakan backend, ini skemanya jadi seperti ini. Jadi kita secara general menyediakan service, di mana service ini bisa digunakan oleh bahasa pemrograman apapun, berbasis apapun, dan lain sebagainya. Jadi kita sediakan service secara general, nantinya si front end-nya atau masing-masing aplikasinya ini akan merequest bukan langsung ke database-nya, tapi ke web service-nya atau ke back-end-nya. Misalnya, si mobile ingin mengakses service untuk menyimpan data, ya udah diminta aja ke web service-nya.
diminta ke web service, nanti web service akan memproses, nanti yang berkomunikasi adalah web service dengan database. Cara si mobile ini meminta service tersebut, ini disebut sebagai request. Jadi mobile ini merequest sebuah service kepada backend, misalnya service untuk menyimpan data, lalu si backend ini memproses dan berkomunikasi dengan database-nya, lalu si backend ini pasti mengeluarkan respon. Responnya itu bisa respon menyimpan datanya sukses atau gagal, dan kalau gagal pesan errornya apa. Itu yang disebut sebagai respon. Jadi apa yang dikembalikan, apa yang dihasil dari yang diminta oleh si front end. Nah, selanjutnya kita akan bahas, tadi kan kita telah bahas API. Selanjutnya kita akan bahas REST API. Jadi apa sih REST API itu? Nah, REST API ini merupakan kumpulan arsitektur principles. Jadi para API developer ini bisa mengimplementasikan REST API, REST ini dalam berbagai cara, dalam berbagai macam cara. Kenapa demikian? Karena REST API ini bukan suatu protokol atau suatu ketentuan tetap atau sebuah standar. Jadi walaupun dia arsitektur prinsipal, tapi dia REST ini bisa digunakan oleh berbagai macam cara. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kita membuat suatu arsitektur REST API, tapi kita tidak benar untuk menggunakan REST API tersebut. Kita tidak bisa tidak tepat tidak menggunakan cara yang tepat untuk mengimplementasikan REST. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi nanti ada yang disebut sebagai RESTful. Nanti akan kita bahas. Oke, di sini untuk menganalogikan REST API dan API itu apa? Saya sudah menyediakan suatu analogi ya, suatu ilustrasi di restoran. Jadi di restoran ini tentu saja ada beberapa user yang memang memiliki peran di dalam skema restoran itu ya. Ada customer, ada waiters, dan ada chef. Nah, kalau di restoran pasti customer datang terlebih dahulu, lalu dia memanggil si waiters karena ingin memesan sesuatu. Si waiters datang, si waiters ini menanyakan, halo sir, ini adalah menu yang tersedia di restoran kami. Jadi si customer ini nggak bisa sembarangan pesan yang memang nggak ada di menu. Nah, menunya inilah yang disebut sebagai REST API. Jadi aturan-aturan yang ada pada restoran atau aturan-aturan yang ada pada suatu arsitektur untuk mengimplementasikan API itu sendiri. Gitu. Jadi maksudnya adalah misalnya si customer ini ingin memesan nasi goreng ya misalnya. Ya tentu saja nasi goreng harus ada di menu. Gitu. Tapi bisa nggak kalau si customer ingin memesan misalnya hanya telur ceplok aja. Padahal si telur ceplok ini nggak ada di menu. Si chef bisa buatin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa-bisa aja kan dibuatin. Tapi berarti dia tidak mengikuti arsitektur dari REST itu sendiri. Gitu. Oke, anggaplah si customer sudah memesan. Lalu tentu saja si waiters ini mengirimkan apa yang diminta oleh si customer pada chefnya untuk dibuatkan atau setidaknya diberitahu bahwa si customer ini memesan menu ini ada atau enggak kan gitu ya. Nah, si customer ini disebut sebagai REST client atau yang tadi front end-nya gitu. Kalau di case yang tadi ya, case yang sebelumnya. Nah, ketika si waiters ini menyampaikan pesanan dari si customer, itu pasti si waiters nanti akan mengembalikan apapun respons dari request tersebut. Responsnya itu kan bisa aja, oh maaf mas, menunya habis, kan bisa aja seperti itu ya. Atau responnya kalau memang menunya masih ada ya menu yang dipesan gitu. Kalau ada ya berarti menunya masih ada gitu, yang sudah dibuatkan oleh si chef, maka si waiters ini kita sebut sebagai API. Kenapa API? Karena si waiters inilah yang menjadi menjembatani antara customer dengan chef.
Nah, berarti si chef-nya adalah suatu service. Jadi kalau teman-teman kita bisa analogikan ya, kita asumsikan bahwa si chef ini kan dia ada bagian-bagian, ada expertise-nya sendiri gitu. Jadi misalnya ada yang khusus untuk mengolah daging, ada yang khusus untuk mengolah sayuran, dan lain sebagainya. Chef ini kita sebut sebagai service. Nah, kitchen adalah servernya. Jadi kumpulan dari service-servisnya. Seperti itu ya. Nah, oke. Semoga paham nih teman-teman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Jadi saya summary lagi sedikit. Jadi ada customer, waiters, dan chef. Si customer ini dia memesan sesuatu, merequest sesuatu, maka si customer ini kita sebut sebagai customer request client. Sementara arsitektur dari atau aturan-aturan yang ada restoran ini yang ada di menu, ini kita anggap sebagai REST API. Lalu si chef ini kita anggap sebagai service-nya. Chef ini kita anggap sebagai service ya. Di mana kumpulan tempat chef ini berkumpul adalah reserver. Kemudian apa aja sih sebenarnya aturan pada REST API ini? Aturannya adalah client server, arsitektur client server ini terdiri dari client, server, dan tentu saja resource-nya yang diatur melalui sebuah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi nanti REST ini dia berinteraksi melalui sebuah jaringan HTTP. Nah, dalam arsitektur REST, ini data dan fungsionalitasnya itu dianggap sebagai resource dan diakses ini menggunakan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, resource ini bisa kita anggap sebagai apa aja ya. Apa aja yang dibungkus dalam REST ini kita sebut sebagai resource. Jadi bisa dia berupa page HTML, bisa berupa image, bisa berupa video, bisa berupa source code, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengakses resource tersebut, kita bisa menggunakan URL, Uniform Resource Locator. Nanti ada yang disebut sebagai URL request, untuk request suatu resource. Lalu REST API ini harus stateless. Maksudnya seperti apa? Jadi, antara komunikasi klien dan server, ini nggak boleh ada informasi dari klien yang disimpan di antara request-nya. Dan setiap request ini harus terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Maksudnya adalah, mungkin teman-teman pernah untuk mengimplementasikan ini ya. Suatu aplikasi tapi tidak berbasis REST gitu. Itu kan berarti kalau teman-teman ingin mengakses suatu resource tertentu, itu sistem harus mengenali terlebih dahulu bahwa harus ada session terlebih dahulu. Di mana session ini kan berarti dia mengandung informasi dari user ya. Nah, ini kalau di REST ini nggak boleh seperti itu. Jadi nanti kalau emang dia mau merequest suatu resource tertentu, itu dia tembak lagi resource-nya, lalu dia memperkenalkan diri lagi gitu. Untuk bisa mengakses resource tersebut. Lalu untuk REST API sendiri kita harus menggunakan 4 metode dari HTTP, yaitu GET, POST, PUT, dan DELETE. Nah, GET ini ya khusus untuk mendapatkan data, untuk meng-get data, POST misalnya untuk insert data, PUT biasanya untuk delete, untuk update data, dan DELETE tentu saja untuk delete data. Nah, kalau kita menggunakan REST, itu sebaiknya harus menggunakan metode HTTP ini. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas di slide ini. Nah, ada yang disebut sebagai RESTful API. Nah, RESTful ini merupakan cara yang dibenarkan untuk mengimplementasikan arsitektur REST. Caranya seperti apa yang benar? Ya tadi kita harus menggunakan semua HTTP method, get, push, put, dan delete. Kita harus gunakan semua. Kita nggak boleh menggunakan purge di akhir URL request-nya, dan harus stateless.
Contohnya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman menggunakan REST arsitektur tetapi tidak RESTful, itu boleh-boleh aja. Tadi kan kayak gini contohnya. Kita hanya menggunakan dua metode HTTP, yaitu GET dan POST. Di mana untuk membedakan request tersebut, kita bedakan dari URL request-nya. Misalnya kalau untuk GET, kan ada dua metode GET nih. Dimana GET yang satu untuk mendapatkan data, dan GET dua untuk menghapus data. Berarti kalau kita menggunakan metode yang sama, jadi kita harus bedakan di URL request-nya. Kalau si GET yang untuk mendapatkan data, ya berarti kita harus tambahkan di akhir slice. Lalu misalnya untuk mendapatkan data, ya kita harus menuliskan detail misalnya. Ini berarti kita menggunakan purpose nih, URL request kita. Nah, itu di arsitektur yang RESTful itu nggak boleh. Begitu juga dengan post. Di sini post ada dua ya, metode yang sama, itu post. Di mana post yang pertama untuk insert data, dan post yang kedua untuk update data. Nah, ini nggak boleh. Nggak dibenarkan juga ya. Boleh nggak, tapi boleh-boleh ya, tapi tidak dibenarkan untuk menggunakan cara seperti ini. Cara yang benar seperti apa? Cara yang benar seperti ini. Jadi kita menggunakan 4 metode HTTP-nya, yaitu get, post, put, dan delete. Dan kita tidak menggunakan proc lagi di URL request-nya. Jadi langsung aja localhost employee, localhost employee. Yang membedakan adalah di metode HTTP-nya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Summary sedikit, jadi kalau API ini merupakan operator penghubung yang menghubungkan antara dua atau lebih aplikasi, yang tujuannya adalah untuk agar aplikasi-aplikasi tersebut dapat saling bertukar data satu sama lain. Sementara REST API ini merupakan arsitekturnya, tetapi arsitektur dari REST API ini bukan suatu ketetapan yang baku gitu, atau bukan merupakan suatu standar. Jadi API developer ini dapat mengimplementasikan REST dengan berbagai macam cara. Sementara untuk RESTful API ini merupakan cara yang dibenarkan oleh ketika kita mengimplementasikan REST arsitektur. Boleh nggak kita menggunakan REST arsitektur tetapi tidak benar gitu cara menggunakan REST arsitekturnya? Itu boleh-boleh aja. Berarti kita menggunakan REST arsitektur tetapi tidak RESTful. Kita masuk authentication. Jadi authentication ini merupakan proses untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh user dalam sistem melalui sesuatu yang dideklarasikannya. Nah, authentication itu sama nggak sih dengan authorization? Itu kalau teman-teman mungkin agak tricky ya kalau belum ini authentication dengan authorization. Nah, pada dasarnya authentication dan authorization ini tidak sama, berbeda. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah authentication ini adalah step pertama dari sebelum kita masuk ke step authorization. Jadi kalau tadi authentication ini adalah proses untuk menentukan apa dan apa yang tidak boleh user lakukan, gitu, dengan cara mendeklarasikan sesuatu yang menggambarkan dirinya sendiri agar dikenal sistem. Sementara authorization ini termasuk ke dalam proses untuk di mana si admin ini memberikan hak khusus gitu pada user yang telah diautentikasi. Ini juga termasuk ke dalam proses untuk mengecek perizinan dari user akun untuk memverifikasi apakah user tersebut memang dibolehkan untuk mengakses resource tertentu. Ini saya ada ilustrasi lagi. Jadi ilustrasi dari keduanya ya tadi. Jadi kita asumsikan bahwa misalnya di sini ada suatu event yang diselenggarakan oleh suatu office tertentu, di mana eventnya diselenggarakan dalam office-nya. Nah, berarti kan si peserta event tersebut dia merupakan orang baru di dalam office tersebut, dalam kantor. Yang mana berarti security ini baru pertama kali melihat si orang tersebut ya. Ya udah, karena orang ini belum dikenali, maka dia jalan ke security, pasti ditanya sama security-nya, kamu siapa? Ya.
lalu memperkenalkan diri, misalnya melalui suatu identitas yang memang menggambarkan bahwa itu adalah kartu yang resmi yang memang dibuat khusus untuk orang-orang yang mengikuti event tersebut. Kalau si security-nya mengenali, ya udah pasti dia diperbolehkan masuk ke kantor. Nah, ini yang disebut sebagai autentikasi. Jadi, autentikasi itu si user ini memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan sesuatu yang menggambarkan dirinya yang memang harus dikenali oleh sistem untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, kalau udah dikenali, berarti dia masuk ke administrasi room. Ya. Dimana di dalam administrasi room ini dia bertanya kan, di kantor ini misalnya apa aja sih yang boleh saya lakukan? Ruangan mana aja sih yang boleh saya masuki? Gitu. Dan misalnya kan ada beberapa kantor yang memang tempat istirahatnya itu khusus untuk pegawai-pegawai aja dan lain sebagainya. Jadi apa aja sih yang boleh saya lakukan di sini? Ruangan mana aja sih yang boleh saya masuki? Lalu atau pertanyaan misalnya eventnya itu diselenggarakan di ruangan mana sih? Lalu si administrator ini dia menunjukkan list mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh si user yang telah dikenali ini atau si peserta event ini. Ini yang disebut sebagai otorisasi. Seperti itu. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan ya? Oke, bisa saya lanjut? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai API Authentication. Jadi, metode dari autentikasi berbasis API. Gitu. Sebenarnya caranya banyak ya, tapi saya highlight 3 aja. Yang pertama kita akan membahas mengenai HTTP Basic Authentication. Jadi nantinya server akan meminta autentikasi informasi misalnya username atau password dari klien. Dimana klien nanti akan memberikan informasi autentikasinya kepada server untuk diletakkan di header otorisasinya. Berarti kalau untuk HTTP Basic Authentication kita harus untuk mengakses resource menggunakan yang dibungkus dengan metode HTTP Basic Authentication, itu berarti kita harus menuliskan username dan password. Ya. Sederhananya seperti itu. Sementara untuk API Key Authentication ini, itu agak sedikit berbeda dengan HTTP Basic, dimana kalau API Key ini, kita menggunakan unique value atau unique code yang di-generate dari user yang memang telah diketahui. Kemudian ketika si user ini ingin mengakses resource tertentu, setiap kali dia ingin mengakses resource atau masuk lagi ke dalam sistem, dia tinggal menunjukkan aja kode uniknya tadi untuk memverifikasi bahwa dia ini tuh user yang dikenali atau user yang sama yang telah dikenali oleh sistem. Jadi sederhananya API ini menggunakan token gitu ya untuk dapat mengakses suatu resource, sementara kalau HTTP Basic ya tadi kita harus menggunakan username dan password. Sementara di Open Authorization atau OAuth ini merupakan standar open standard ya, dari yang berbasis autentikasi dan otorisasi yang ada di internet. Jadi kalau OAuth ini dia mengizinkan akun user informasinya untuk bisa digunakan oleh pihak ketiga, misalnya seperti Facebook dan lain sebagainya, tanpa harus mengekspos password usernya sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau ini hampir sama sebenarnya dengan API Key. Jadi kalau OAuth itu dia lebih general ya, karena dia berbasis token yang dengan autentikasi dan otorisasi pada internet gitu. Jadi setiap orang yang memiliki token tersebut pasti bisa menggunakan atau bisa mengakses resource-nya gitu. Nah ini untuk OAuth ini saya nggak akan bahas lebih mendetail ya. Jadi kalau teman-teman bagi teman-teman yang penasaran untuk mengeksplor OAuth ini, teman-teman bisa aja langsung kunjungi link yang sudah saya sisipkan di screen, di slide. Nah untuk implementasi nanti kita hanya akan mengimplementasikan HTTP Basic Authentication
dan API Key Authentication. Di sini kita akan menggunakan tools, tentu saja bahasa pemrogramannya, ulang. Lalu ada Postman untuk mengetes API yang nanti akan kita buat. Lalu untuk text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini ada step by step sedikit untuk mendevelopnya. Yang pertama, kita lakukan initial step dulu. Jadi kita inisialisasi project ulangnya, lalu kita import semua library atau package yang dibutuhkan. Selanjutnya inisialisasi backend-nya. Jadi kita bisa mengetes apakah server ini sudah sukses atau belum dengan standar web server dari kode di Golang. Jadi teman-teman bisa lihat kodenya yang ada di kanan. Itu akan kita praktekkan. Lalu cara mengetesnya adalah teman-teman bisa running aja langsung scriptnya yang tadi telah teman-teman tulis dengan ada command prompt atau terminal ya. Dengan perintah, run, lalu nama filenya apa. Nah, untuk mengecek responnya, itu bisa menggunakan browser ya, atau menggunakan software Postman tadi dengan mengetikkan hostnya, mengetikkan portnya dari server yang memang telah kita jalankan. Oke, habis ini belum ada pertanyaan ya, langsung kita praktekkan mungkin. Di sini saya sudah buat index.hu nih. Ini akan kita baca sedikit code-nya. Jadi tentu saja kita harus import package-nya dulu, main. Terus sini saya membutuhkan library atau package lain yaitu fmv dan net/http. Mana library ini nanti akan kita gunakan di function main. Lalu kita deklarasikan ketika kita lakukan routing di sini. Routing ini menggunakan http package http dengan fungsi handle function. Jadi ketika si user ini mengarahkan routingnya ke slash, itu akan mengeksekusi atau menjalankan fungsi index ini. Dimana fungsi index ini adalah hanya nge-print bahkan string welcome to my dashboard. Kemudian kita buat variabel baru yang menampung ke HTTP server. Lalu kita arahkan HTTP servernya ke localhost 9000. Lalu kita jalankan servernya dengan perintah server system and Oke, nah lanjut ya. Jadi kalau kita sudah menuliskan script ini, cara menjalankannya adalah buka aja terminalnya, arahkan ke direktori tempat penyimpanan file tersebut, terus berikan perintah run index.hu. Nah, berarti server kita sudah running di localhost port 9000. Jadi kalau kita buka di website browser, itu udah ada tulisannya welcome to my dashboard ya. Itu arah kedua kita bisa menggunakan tools tambahan dengan software Postman. Oke, di sini kita buat baru ya.
Kita buat suatu request baru dengan tuliskan URL requestnya. Jadi ketika dia akses, maka dia akan mengeluarkan output yang sama ya, yang menandakan bahwa berarti server kita sudah berhasil running di Golang. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai HTTP basic. Oke, yang pertama kita buat folder utamanya main.co, dimana pada main.co ini bisa saja dideklar dulu package-nya main, lalu kita import semua library yang dibutuhkan. Di sini saya import encoding/json untuk menginput datanya empty dan net/http. Lalu kita deklarasikan function main. Function main ini nantinya ketika si user ini mengarahkan footernya ke alamat ini setelah student, maka dia akan mengeksekusi function action student ini. Dimana pada action student ini dia menyeleksi atau memfilter beberapa kemungkinan. Pertama, kalau dia akan menjalankan kondisi out ini nanti akan kita buat functionnya. Lalu load only get untuk mengecek apakah sudah benar metodenya gitu. Yang ketiga, nanti kita akan mengecek URL query-nya untuk mendapatkan ID. Nanti jadi ketika memang dituliskan ID-nya, dia akan mengeksekusi function select student dengan parameternya ID yang dituliskan. Sementara kalau enggak, ya berarti dia menuliskan dia tidak masuk ke kondisi ini dan dia akan mengembalikan semua ini ya, data dari yang ada pada student. Enggak spesifik pada ID tertentu gitu. Ini sama seperti tadi ya, yang indeks ini diarahkan aja, lalu dijalankan servernya, kemudian tadi kita menjalankan action student nih, lalu di sini kita jalankan fungsi out. Fungsi out ini berada di middleware. Nah, fungsi out ini tujuannya untuk memverifikasi apakah username dan password yang diinput ini sudah valid atau enggak. Caranya adalah ditampung dulu. Ini kalau teman-teman tadi membaca dengan teliti ya, di sini kita sudah menggunakan apa yang tadi kita pelajarin. Pertama ada function, kita bisa import, ada package, lalu ada parameter dan tipe datanya, tipe parameternya gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Ini akan kita baca sedikit code-nya. Jadi di sini kita sediakan sebuah konstanta dengan namanya itu username, dan value-nya itu adalah alfi, string alfi, dan password dan value-nya itu string 12345. Ini kalau di Golang itu variabel yang diawali dengan kapital itu berarti dia variabel public, jadi bisa diakses oleh semua yang berada di package yang sama. Kalau teman-teman perhatikan sini di middleware.co ini package-nya juga main, di main.go package-nya juga main, di student package-nya juga main. Jadi package yang sama berarti variabel ini bisa diakses, atau kalau istilah dalam Golang itu exported. Jadi di Golang itu nggak mengenal public dan private, dia ada exported dan unexport. Tuh, lalu kita buat sebuah fungsi
dengan nama out, di mana fungsi ini membawa parameter w dengan tipenya HTTP response. Ini untuk menuliskan responsnya nanti. Dan parameter kode ini ada parameter r dengan tipenya itu adalah pointer untuk HTTP request. Lalu dia akan mengembalikan nilai dengan tipenya boolean. Nah, di ini selanjutnya kita tampung username, password, dan OK ini untuk menandakan apakah sudah berhasil masuk atau enggak. Dan, apakah ada yang salah atau enggak itu dari metode basic authentication ini yang didapat dari body request-nya. Jadi kalau ada yang salah, dia akan memberikan pesan error bahwa sesuatu ada yang salah. Kalau dia berhasil masuk lolos dari kondisi ini, maka dia akan dicek username dan passwordnya itu sama nggak sih dengan konstanta yang tadi telah kita buat. Kalau dia nggak sama, berarti dia akan menuliskan pesan error invalid username atau password. Kalau dia sama, dia akan ditentu yang artinya dia berhasil masuk. Selanjutnya, allow only get ini adalah sebuah fungsi untuk mengecek apakah metode yang digunakan itu sudah benar atau enggak. Lalu ada student ini datanya itu. Jadi pertama kita buat suatu variabel student dengan ininya adalah slice dari tipe struct ini. Dimana ini berarti dia mengarah ke memori tempat penyimpanan alokasi si student struct ini. Itu ya. Dimana di dalam tipe struct dengan nama student ini dia ada beberapa properti, yaitu ID dengan tipenya string, name dengan tipenya string, dan grade dengan tipenya string. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, saya menggunakan huruf kapital ya, pada awal-awal properti dan name dari struct-nya untuk agar variabel ini export atau bersifat public. Lalu buat fungsi get student ini adalah ketika kita telah berhasil gitu masuk, ketika telah lolos dalam dua kondisi ini, maka kalau si user ini sudah menuliskan ID di alamat di URL request-nya, dia akan mengeksekusi fungsi get student ini. Yang artinya dia akan mereturn semua data yang ada pada variable student ini. Tapi kalau dia membawa ID di URL request, yang berarti dia akan mengeksekusi ID yang memang dipilih aja gitu. Adapun datanya ini kita bisa lihat di sini. Saya tampung dalam fungsi init. Nah, di golang ini fungsi init ini berfungsi adalah sebuah fungsi yang pertama kali akan dieksekusi. Jadi ini kita menambahkan pada variabel student itu ID dan nama, lalu grade-nya apa. Itu ya. Oke, kalau kita coba jalankan, kita masuk dulu ke basic-nya. Ini kita jalankan semua filenya ya, jadi nggak boleh satu aja. Semua filenya karena saling berkaitan satu sama lain. Berarti dia masih running di port yang sama, port 9000. Kalau kita tes di sini, oke, kalau dites di sini, ketika kita mengarahkan ke student, kita mengarahkan URL request kita ke slide student, berarti kita harus masuk terlebih dahulu. Ini invalid username password. Berarti kita harus masuk terlebih dahulu di sini dengan basic out.
tipenya ada basic account, lalu tuliskan username dan password yang telah kita tentukan tadi di sini ya. Jadi oke, passwordnya 12345. Nah, kalau dia metodenya salah berarti ini akan muncul seperti ini untuk mengecek metode. Nah, kalau udah berarti kita udah berhasil login. Kita berhasil login dan kita berhasil untuk mengakses resource yang ada di URL request localhost port 9000/student. Nah, coba kita tambahkan parameter ID ya gitu. Tambahkan parameter ID. Nah, berarti kalau kita menggunakan parameter ID, berarti kita mengakses fungsi yang ini nih. Seperti itu ya. Jadi pada HTTP Basic Authentication kita tidak menggunakan token, tetapi kita menggunakan username dan password. Nah, username dan password ini bisa kita encode ke base number. Tapi kalau sudah di encode, ini kita bisa taruh aja nih hasil encode-nya di Hibers. Nah, ini berarti bisa juga sama aja. Ketika kita sudah berhasil login, berarti kita bisa taruh nih hasil encode dari username dan password kita ke dalam Hibers-nya. Tapi intinya adalah menggunakan basic authentication kita perlu berarti untuk menuliskan username dan password untuk mengakses suatu resource tertentu. Oke, kita coba cara kedua, yaitu menggunakan API key. Kita close dulu. Menggunakan API key ini agak sedikit rumit ya. Ini menurut saya jauh lebih aman dibanding HTTP Basic Authentication. Nah, di sini kita punya data berupa JSON, di mana datanya ini ada username, password, email, dan seterusnya. Kita mulai dari main goal dulu, di mana teman-teman lihat ya, di sini kita lebih banyak mengimport package-nya. Ada konteks, encoding, FMT, TO, net, OS, PET, dan lain sebagainya. Kita juga mengimport package yang disediakan yang telah dibuat oleh orang lain pada GitHub-nya. Kita aliaskan dengan JWT dan juga seperti itu. Lalu kita buat untuk map-nya dengan struct data interface. Di sini kita buat variabel export juga dengan application name, lalu nama aplikasinya apa, ada waktu tokennya itu expire. Itu juga bisa kita tentukan juga metode untuk sign in JWT-nya, lalu ada signature key-nya kita tentukan juga terlebih dahulu. Nah, di fungsi main ini ada dua cara nih. Oh, enggak, di handler login nanti ada dua cara ya untuk mengoperasikan API key ini. Nah, di API key ini kita menggunakan MUX atau multiplexer untuk mengcustom server middleware-nya. Jadi sederhananya kalau user mengarahkan routernya ke slice login, dia akan eksekusi handler login. Kalau usernya mengarahkan routernya ke slice index, dia akan mengeksekusi handler index.
Ini basically sama sih dengan tadi, cuman ini kita custom aja multiplexernya gitu, nggak menggunakan bawaan dari Golang. Pertama kita cek dulu metodenya, apakah dia benar metode push atau enggak. Kalau salah, dia akan mengeluarkan pesan bahwa metode ini salah, nggak diizinkan di sistem ini. Nah, cara yang pertama kita bisa mengambil value dari passwordnya itu dari basic authentication. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti apa? Mana banyak ya? Yang mau dari intinya. Makasih Pak Sikit. Makasih ya mau bikin. Pertama-tama itu aneh ondel-ondelnya. Memang punyanya kayak bikinin. Oke. Dicoba ya di sini. Berarti dia kalau kita running kita masuk ke API, lalu kita running semua project yang telah kita buat. Kita bisa meng-get username dan passwordnya itu menggunakan basic authentication. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Kita tetap menggunakan basic authentication di sini. Lalu tuliskan username dan password. Sorry nih. Nah, ini berarti kalau seperti ini kita mengambil username dan password yang dituliskan pada basic authentication seperti itu ya. Maka kita akan mendapatkan token yang digenerate oleh JWT tadi. Sementara cara kedua adalah kita bisa menuliskan di darinya dengan format JSON. Ini kita restart. Nah, berarti kita nggak perlu menggunakan basic authentication lagi. Di sini kita menggunakan body response-nya gitu ya. Coba, nah ini sama berhasil. Berarti ada dua cara nih teman-teman, bisa dari basic authentication atau dari JSON di body request-nya dengan format JSON. Ini dicek untuk authentication user, ini nanti ada kita buat fungsi lagi untuk mengecek apakah dia valid sesuai dengan apa yang ada data yang ada di sini. Kalau dia valid, maka dia berarti melewati kondisi ini lah. Lalu kita buat tipe struct lagi dengan nama myClaims, di mana di dalamnya ada 4 properti. Properti yang pertama adalah standard claims. Jadi standard claims ini adalah value standar atau parameter yang memang harus dipenuhi dari si JWT. Lalu ada properti lain, ada username, email, dan group. Mana username, email, dan group ini punya tagging masing-masing dalam JSON-nya. Pertama, kalau username ya, kalau dia tagging di body response ada yang namanya username, berarti dia masuk ke diambil ke dalam username dan seterusnya. Lalu kita deklarasikan variabel baru, di mana variabel baru ini mengambil dari tipe struct tadi. Lalu kita isi masing-masing dari propertinya. Untuk JWT standard claims ini kita isi issuer itu nama aplikasinya, lalu waktu expired token berlaku. Username-nya kita ambil dari user info. User info itu ada di sini, di output tadi ya, hasil dari authenticate user. Lalu kalau ada yang key-nya adalah username dan tiba datanya string, maka dia akan masuk ke dalam dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi JWT new with claims. Ini gantinya
untuk mengenerate informasi yang tadi dari mainframe, lalu kita tanda tangani dengan JWT signature key yang tadi telah kita tentukan. Kalau error, dia akan mengeluarkan pesan error sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ini bisa di custom pesannya. Selanjutnya kita encode nih menggunakan json.marshall untuk mengenerate token. Lalu kita bawa hasil dari generate token ke dalam body response untuk ditampilkan seperti tadi. Ya. Nah, ini fungsi authenticate user ini yang tadi sebenarnya di awal ya. Ini untuk mencocokkan antara untuk mendekode apakah token yang dibawa oleh server itu atau token yang dibawa oleh user ini valid atau enggak sesuai dengan data yang ada di user JSON. Lalu ada middleware, fungsi middleware authorization. Ini sebenarnya untuk menghandle aja di middleware-nya gitu ya. Kita ada fungsi middleware ini. Fungsi middleware ini sebenarnya untuk mengcustom multiplexer aja sih. Jadi kalau misalnya si user ini mengarahkan page-nya ke login, dia akan mengeksekusi router tersebut gitu. Di sini untuk mereplace authorization header-nya ya. Jadi nanti by system dia akan membawa token dan ditaruh di header-nya. Nah, ini kita menggunakan yang tadi telah kita belajar ya. Jadi kita menggunakan multiple ini return dari function. Itu untuk mengecek apakah metodenya sudah benar atau enggak. Kalau sudah benar, dia akan mengembalikan JWT signature key-nya. Kalau dia salah, dia akan mengembalikan pesan error. Dan ini konteks ini untuk membawa value ya, untuk berkomunikasi antara server gitu. Jadi kalau kita memasukkan value ke dalam suatu server atau suatu body request itu, kita bisa menggunakan konteks. Dengan parameter konteks background, lalu user info itu key-nya, lalu ada claims-nya itu hasil dari token. Terakhir kita sisipkan buat lagi fungsi handler index. Jadi ketika user itu mengakses router index, mengarahkan router ke index, maka dia akan membaca konteksnya, lalu dia akan mengambil value yang ada di user info dan akan menuliskan message seperti itu. Lalu kita coba di sini. Di tokennya kita copy, kita paste tokennya di header-nya. Jadi ketika si user ingin mengakses resource dari router index, maka dia akan bisa. Kalau kita nggak menggunakan token, jadi dia akan meminta token. Yang sederhananya berarti adalah API token ini kita nggak mesti harus bawa username dan password. Sementara kalau HTTP basic kita harus membawa username dan passwordnya. Kalau di API key-nya itu kita hanya membawa token yang memang mendeklarasikan atau yang merepresentasikan bahwa token tersebut adalah user yang memang sudah terdaftar di sistem. Oke, seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya beri waktu sebanyak 5 menit ya, teman-teman menyiapkan pertanyaan.